Oh, anak belum bayar sekolah. Ya, itu realita loh. Teriakan-teriakan yang kadang-kadang memicu gua jadi termotivasi. Ya, gua harus kerja keras. Masuklah gua ke kampus. Terus Lu ngambil apa tuh di awal, udah ke arah lukis atau apa dulu? awalnya kan kita pendidikan dasar. Oh, oke. Itu akhirnya kan terseleksi kan. Akhirnya gua masuk ke lukis. Gua dari pendidikan sendiri kan gua emang, kenapa gue bilang Paul, karena gua pernah ngambil baju celana dari pasar ular. Akhirnya lama-lama anak-anak manggil gue pasar ular, Paul. Karena gue pikir membuka diri itu banyak baiknya kok. Oh iyalah. Karena kita akan jadi ekspos. Betul. Pameran Gorta. Dari situlah mulai pameran di Madison. Terus Madison ngajak lagi Pondok Indah. Terus ngajak lagi ke Jakarta. Dan sebenarnya ini pameran ini udah cukup lama rencananya sebelum di Madison. Oke. Udah ada rencana pameran di sini. Cuman karena itu nanti kendalanya kan fenomena tanah yang mahal kan di Jakarta kan udah ngemasukin. Wah, harus kakak lah. Bisa berjual nggak bisa beli itu di Jakarta tuh dong. Bener. Nah gua berpikir gue beli tanah aja 50 meter. Gua ke atas katanya aku bisa jadi keluarga besar gue nanti nih. Oh, makanya lah tercipta ini. Nah itu karena tanah yang mahal. Iya. Sip, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Oke, ini gue edisi khusus ya. Karena emang ini DPP edisi khusus karena kalau dilihat teman-teman, gue lagi bareng sama dua seniman ibu kota, ya, khususnya adalah kota Jakarta, karena hari ini masih dalam rangkaian pamerannya dua seniman ini di Bentara Budaya Jakarta. Dan mereka ini akan, mungkin gue mau tanya-tanya sedikit, ada yang mungkin istilah barkomun itu apa, lalu di sebelah gue siapa, lalu sebelah itu siapa. Nanti gue akan lebih tanya lebih detail tentang pamerannya, persiapannya. Ya mungkin konsepnya kita kayak nongkrong aja kan, sebenarnya santai lah ya, lebih cair lah ya kan, bukan ngobrol-ngobrol gimana ya. Karena memang ini masih dalam rangkaian pamerannya di Bentara Budaya Jakarta sampai 23 sampai ya 23 Februari hari Minggu. Jadi teman-teman silakan datang gitu. Jadi mungkin di sebelah gue ini langsung, ini adalah, gue tuh tahu lu sebenarnya ada Tuungnya, ada Rubennya, tapi nama aslinya Untung Budiono. Rafael. Wah, ada Rafael. Gue Untung Budiono. Emang itu nama asli deh, tapi kenapa jadi Ruben tuh ya? Nah itu biasa kampus. Oh, kampus. Ruben singkatan. Oh, apa? Rusak bener. Rusak bener. Makanya jadi Ruben. Ya, jadi temen waktu itu, rusak bener ya. Itulah. Oh. Tapi lagi sehat, sakit enggak kan? Suara emang gini ya? Oh, suara aman tuh ya? Ini lemah gemulai soal suaranya. Jadi emang aman, oke. Jadi emang Ruben itu karena nongkrong aja di kampus. Sama kayak Paul juga. Nah, nanti gue mau nanya makanya gitu. Nah, kalau gue taunya kan Arif Budiman ya kan. Kenapa jadi Paul tuh, gimana tuh? ya mungkin nggak jauh beda sama Ruben ya. Yuk, punya cerita ya. Emang dia aja punya cerita. Iya, bener. Jadi waktu baru masuk kuliah dulu 91 gue masuk IKJ kan. 91. Gue belum lahir itu cuy. Oke. Kebetulan masuklah gue ke kampus. Terus Lu ngambil apa tuh di awal, udah ke arah lukis atau apa dulu? awalnya kan kita pendidikan dasar. Oh, oke. Itu akhirnya kan terseleksi kan. Akhirnya gue masuk ke lukis. Gue dari pendidikan sendiri kan gue emang, kenapa gue bilang Paul, karena gue pernah ngambil baju celana dari pasar ular. Akhirnya lama-lama anak-anak manggil gue pasar ular, Paul. Jadi Paul itu sebenarnya kan pasar ular sebenarnya. Tapi banyak yang tahu nggak? Ya akhirnya semuanya udah akrab sama gue Pak. Oh, awan dari pasar ular. Nah ya udah, akhirnya udahlah biarin, saya mau ngomong apa, nama gue apa, lembutin Paul. Oh, oke. Oh gitu. Itu karena memang semuanya dari cerita kampus, Ya. nongkrong gitu. Nah, kan sekarang lo di pameran nih, kita udah lihat tadi dan di belakang nih kan tadi kita bahas nih dua tokoh yang erat dengan si Bentara Budaya Jakarta.
kita mungkin mau coba ngobrolin dulu soal kayak Barcomuns itu sendiri deh sebelum kita jauh tentang itu gimana sih? Itu apa? Kelompok, duo, kolektif atau apa nih Barcomuns tuh? Sebenarnya itu tidak ada unsur kesengajaan ya, kita bikin spontan aja ya. Tahun berapa? Itu setelah COVID. Pas COVID. Pas COVID kan 2021 kali ya? 2000 ya. Mungkin kita dulu kan nih dulu kayak COVID itu mau ngapain ya kan? Karena aktivitas semuanya kan stop pada yang bola ya. Suatu saat gua kasih masukan ke Palau. Nah, dia kan punya podcast ngobrol juga tuh. Jimmy Malau. Udah lu jangan ngobrol doang dong, kata gua. Kasih apalah yang menarik biar ngobrolnya itu nggak terlalu ngobrol mulu kan, penonton kan pada pengen lihat aktivitas apa gitu kan. Dia kasih masukan, udah live mural aja di belakang podcast lo gitu kan. Boleh juga tuh kata si Malau. Akhirnya terjadilah. Ya awalnya itu kan di rumah gue Cijantung ya, Nyambut 17-an ya. Ya menyambut 17. Itu perdana ngobrol syuting di Sanbo ada pun tapi belum ada. Belum. Terus. Ya akhirnya bentuknya setelah ke ruang rubah waktu itu ya. Ya Danila. Danila. Itu di era di Jagakarsa berarti udah good school kan? Ya udah good school. Akhirnya dari situ besok malamnya kita ngobrol sih banyak level. Udahlah buat grup aja gini-gini komunitas apa. Akhirnya bla bla bla. Ya mungkin dari situ terciptakan nama Barcomuns. Ada saling. Pada ngelambun kan. Era Kopes ini kita ngelambun semua. Iya. Emang arti kepanjangan Barcomuns apa sih? Barisan komunitas. Kita ngelawan. Kita kayak ini ya. Komunitas melambun gitu. Jadi Barcomuns itu barisan komunitas melangu. Karena di era itu memang banyak orang yang nggak punya. Dan kebetulan emang dulu ada juga tapi emang di kamus Barcomuns. Itu juga ada. Kalau di kamus apa artinya? Masih lupa. Gue tahu tuh artinya tuh. Repot ya kalau. Jadi itu sebenarnya udah sering terdengar. Tapi di pas. Dan waktu itu emang Mas Boy Yang ide memunculkan kata itu. Barcomuns. Tapi akhirnya kita pecet-pecetin lah dengan nama barisan komunitas ngelamun. Gitu. Dan sampai sekarang ini nama Barcomuns sering dipakai. Nah kebetulannya ya ini ya. Sebenarnya event pameran pertama yang di M Block ya. Iya, gue datang juga tuh lihat gue. Terus ada beberapa lagi kegiatan acara mobil. Kita masuk ke mereka untuk kolaborasi live mural di saat mereka lagi ngobrol. Oke. Terus dengan sekarang ini ya, ini kan perkembangannya gue ngelihat udah sangat proper dan benar-benar dipersiapkan matang nih. Akhirnya Barcomuns atau lo berdua pameran lah nih Bentara Budaya Jakarta ini dengan bulet buset. Ini size gede-gede ya kan, dan propernya on canvas semua dengan kalian nih. Sebenarnya lu ada ide sampai ke pameran Bentara tuh gimana awalnya sih? Awalnya itu kan gue di M Block ya. Iya, itu kan kayak lu kalian berdua nih sahnya di M Block nih. Nah, ketika masuk ke koran Kompas, foto waktu itu ya. Wah, asik juga nih kalau bisa pameran di era budaya. Udah ada kepikiran. Udah ada pikiran. Cuman kan kita nggak punya akses di sana. Kebetulan ada Mbak Magda yang bisa menjembatani. Di sini ada nih kuratornya, nanti kita coba ya tarik itu ya. Kita lagi nongkrong. Iya juga ntar. Mbak Magda support kita dan ya alhamdulillah bisa sampai kemari gitu. Jadi persiapannya berapa lama ya dia? Hari setahun lebih ya. Setahun lebih. Pas Hemlock itu Kompas ngeliput ada inilah tawaran itulah ya kita untuk ambil ini. Waktu itu nggak ada apa namanya kenal ya orang Bentara bisa menjembatani itu. Kita mau coba proposal, kebetulan memang karyanya nih Bentara juga pengen sesuatu yang agak beda ya. Kita muda banget. So anak Gen Z bener gambar-gambar warna-warni. Oke, terus udah coba kita masukin, kita bikin konsep bahwa nanti pamerannya ada gambar model, ada mural, ada podcast kayak yang seperti di M Block itu.
Hampir juga setuju. Oke nih, coba deh. Oke. Kira-kira memang sempat ada beberapa kali mundur waktu karena apa ya waktu itu ya lupa ya. Sempat Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin akhirnya fokus cari di luar dulu. Oke. Selain juga nyiapin karya ya. Kan tahu sendiri. Aku harus ngebuk. Terus saya gambarin tuh. Iya, sebagai Jadi kalau gelasnya gambarnya mati, lagi mencet. betul. Oh, tapi memang aktivitas lo di luar yang kayak si pameran ini ada kegiatan yang kayak commission juga banyak ya. Oh iya. Kayak misalnya kegiatan di mural di mana gitu. Itu selalu berdua atau sendiri lo? Oh enggak, tergantung. Tergantung orderannya. Kadang kalau gue perlu ya bantuan, Oh. jauh kan tesnya kan lu banget tuh. Nah. Belum. Lu butuh minum gak nih? Enggak ngomong gue lagi. Oh, lagi di badan lu. Oke. Oh, bantu nih karena kelihatannya kan. Ini juga kalau ini gue suka. Saling inilah kolaborasi kebutuhannya gimana, kontak-kontakan. Oh, tapi sebelum tadi kan lu bilang memang ini di era COVID. Sebelumnya tapi lu ada kayak kolaborasi atau kayak suka bareng gambar gitu gak sih? Enggak sih, lebih ke job aja. Lebih aja. kerjaan ya. Emang gua awalnya kan pelukis mural ya. Iya. Kebetulan karena kemungkinan gue lihat di mural juga sekarang kayaknya cara fisik gue juga udah mulai. Oke. Kan tahu lah mural Itu selain menua lah. Iya. Itu gak bisa dibohongin. Walaupun semangat tetap muda. Kita tahu diri ya kan. Akhirnya gue pikir coba ngadu nafis di karyaan seperti apa gitu kan. Malah jadi kasih kak. Dari situ makin asik masuk rekening. Itu situ ya. Ya tapi ya kan akhirnya kan kembali lagi kan totalitas. Sama itu tadi apa namanya komitmen. Ya. Ada juga ngelukis itu kan nggak kayak kerja ya. Kalau kerja kan dapat DP. Betul. Kalau ini kan lu bikin belum tahu tuh yang beli siapa. Ya gelap lah ya. Gelap. Tapi ya udahlah gue coba aja lah walaupun gelap itu gue coba terus tapi kan intinya kan konsistensi itu yang akhirnya membuahkan hasil. Walaupun memang gue juga masih mencari terus ya kan. Ya dengan sampai ke sini ini untuk gue sih udah luar biasa. Ya. Gitu aja. Berarti kan emang ada fase yang si M-Block, Ya. terus juga lo ada di pameran grup yang Two Medicine, ternyata responnya juga bagus. Lu berdua juga lumayan kan setelah itu ada tawaran-tawaran oke, kayak lu juga akhirnya lanjut ke Art Jakarta ya kan, terus Two Medicine yang di Pondok Indah gitu kan. Jadi itu ya lumayan. Itu tadi gue juga berusaha membuka diri ya. Sama teman-teman yang ngajak pameran. Karena gue pikir membuka diri itu banyak baiknya kok. Oh iyalah. Karena kita akan jadi terekspos. Betul. Pameran Gorta. Ada di situlah mulai pameran di Madison. Terus Madison ngajak lagi Pondok Indah. Terus ngajak lagi ke Art Jakarta. Dan sebenarnya ini pameran ini udah cukup lama rencananya sebelum di Madison. Oke. Udah ada rencana pameran di sini. Cuman karena itu nanti kendalanya kan dapur harus ngebul. Betul. Betul. Udah lah, gue pikir Jakarta. Terus mirip Sabnasir. Ini antisipasinya itu tadi gue ngumpulin karya, tapi sambil nyari makan juga gitu. Itu aja. Berarti kalau untuk persiapan sendiri ada setahun ada ya? Lebih setahun. Lebih. Total emang berapa karya lo? Lu sama beda-beda atau gimana? Total. Kebetulan pas 14 Februari itu nggak nyangka loh. Tanggal 14 itu gue juga nggak tahu pikiran kok bisa lukisan gue jadi 14 gitu. Jadi pembukaan kan kita kemarin 14. Tadinya kan gue pikir kan lukisan gue cuma 8 atau 10 ya. Iya. Kok tiba-tiba jadi 14. Gue nambah lagi, gue juga di luar dugaan gue. Jadi juga sama. Lo 14 juga? 14. Bukan karena ini ya untuk ngomongin ketemu dia. Itu enggak tiba-tiba begitu aja. Dan lo enggak kalau itu ternyata 14 ya? Iya. Oke. Gak ada pikiran gue tanggal 14 lukisan. Enggak. Jadi lo karya ini yang di Bentara ini 14. Iya. Oh, dan ada di depan juga sana ya? Iya. Oh gitu. Jadi nggak tanpa sengaja ya? Gak sengaja. Janjian juga dong. Gak janjian. Dia gak janjian. Lu bilang enggak ada janjian.
Tadinya malah gue cuma 10 atau berapa gitu. Ternyata gue tambahin lagi lah. Ya. Bos gue tuh los tanggal 14 lagi. Dia juga 14. Kalau 28 wah pas 14. Idola tuh ya. Oh, benar. Jadi lu ini paling lamanya di tahun berapa sih karyanya? Maksudnya di yang inilah, istilahkan yang terbaru ada, yang paling lama tahun berapa? 2023 ya. Sama 2023. Hampir sama ya kalian berdua ya. Kerja blok itu kan. Iya, maksudnya itu juga Pameran. nggak terlalu jauh lah 2023 mah. Nggak, kan ada mungkin seniman yang kalau mau pameran gede gini era-eranya dari 2005 ada stoknya tuh diikut, ada juga yang begitu. Kalau lo yang masih hangat lah ibaratnya ya. Ya yang 2023 malah gue masih Nggak punya karya lama. Betul. Karena kita baru berkarya, dan ya itu tadi ketika di M-Block itu jadi motivasi kita untuk Semangat lagi. Oh gitu. Oke. Dulu kan kita ngujian mural, Ya. mural order mulu lah. Dan kalian sebenarnya udah terbiasa dengan bentuk-bentuk yang lebih besar lagi ya, karena kan mural ngeri-ngeri ya kan di dindingnya kan. Iya. Ya artinya adaptasinya gampang ya. Iya. Ketika kita bisa ngerjain besar, terus kita ngerjain anggapnya ini kecil lah ya, agak gede. Akhirnya kita mudah nguasain komposisi, nguasain ruang. Ya. Seperti itu. Kalau mural kan apa namanya? Dilihatnya kan agak jauh dong. Kemudian kan lukisan tuh agak lebih dekat ya. Betul. Agak lebih detailnya. Ya kayak gini aja, ini kan lu biasa di tempat gede-gede nih, belakang begini. Ini kurang berapa yang ini sekarang? Kanvas ini? 3x2. Lu gede juga ya. Dan ini targetnya 2 hari. Sebenarnya sehari juga kelar. Oh, sehari kukeran. Karena biasanya mural. Karena kan kita kan juga harus lebih maksimal lagi ya. Ada waktu 3 hari itu kita maksimalin lagi. Sebelum juga kan acara ini kan tutupnya tanggal 23. Dan kita juga bagi pengunjung yang mau datang kemari kan bisa langsung lihat. Ya betul, karena ada live paintingnya. Gitu. Ada aktivitas di dalam rumah. Iya. Ini. Gitu. Betul. Ini kalau gue lihat-lihat kan lu setiap individu lo sendiri punya karakter ya, istilahnya mungkin ada stylenya Untung seperti apa, Paul seperti. Nah, lu bisa cerita nggak sih dari Untung dulu deh yang karakternya kalau lu nanti itu kan seperti halnya lu potret Jakarta lah versi Untung gitu. Itu gimana maksud lu tuh sampai akhirnya ada juga 3D-nya juga kan tuh? Ya, rumah ini ya. Lu lagi menceritakan apa? Karena memang udah mulai ketemu nih karakternya kalau gue lihat nih masing-masing. Mungkin ini ya karena gua lahir di Jakarta, terus besar di Jakarta, dari di Jakarta, dapat istilah di Jakarta. Iya benar. Semua Jakarta nih, Gue belum bisa nakulin Jakarta. Tuh, pertama emang gua ngeliat apa namanya fenomena tanah yang mahal kan di Jakarta kan udah ngemasukin. Wah, harus kakak lah. Bisa jual nggak bisa beli itu di Jakarta tuh dong. Benar. Nah gua berpikir gue beli tanah aja 50 meter. Gue ke atas katanya aku bisa jadi keluarga besar gue nanti nih. Oh, makanya lah tercipta ini. Nah itu karena tanah yang mahal. Iya. Gue pikir berat nih ya. Tapi gue nggak malah gue ngeliat. Dan mungkin kalau dari sisi positifnya mungkin bisa juga arsitekturnya seperti ini nih untuk kedepannya dan lebih jadi menarik. Melebar ke atas ada di pohon kayak. Makanya kalau membentuknya kan dari tanah kecil di basic di tanah, lama-lama ke atas jadi lebih besar. Rumah pohon. Bener. Oh itu yang mau Bang. Iya. Itulah yang lo mau coba angkat ya, lo ceritain dari situ ya. Kalau di sisi ini yang ini juga lumayan oke juga nih sebenarnya, ada sisi badut gitu-gitu ya. Surrealis juga sih sebenarnya. Gue sih terserah mau surrealis. Nggak sih mau apa. Gue suka ini. Kan gue ngelukis juga buat seneng. Ya dari gue di Jakarta harus bekerja ya. Mural, ngelukis, tekanannya pas di karya. Bodoh gue seneng aja gue bikin aja. Ini gue istilahnya. Oke. Ceritanya macam-macam kan. Lihat satunya ini emang kalau ini sungai. Iya. Gue ngeliat sungai di Jakarta itu ada. Kalau ngeliat sampah-sampah tuh ada tuh kumpul deh. Iya. Kayak perahu jalan. Sampai ke laut kan tuh. Betul. Ada ketemu lah tuh gurita tuh. Oke. Udah sampah di Jakarta itu sampai ke laut udah bisa jadi seperti rumah buat makhluk-makhluk.
di laut itu. Ya, ya. Makanya gue gambarin seperti itu, pertemuan antara gurita dan si botol Ingo. Makanya kan tercipta kayak ada ombak-ombaknya, terus ada si gurita di bawahnya. Gue nggak yang ini ya, nggak yang sinis. Wah ini Jakarta sampah gitu enggak. Tapi gue balut dengan orang ngeliat dulu ini apa sih permasalahan, oh sampah gini. Ya udah, mereka bingung. Oh kita apa namanya, pentingnya kita punya empati, kesadaran untuk kita harus jaga apa namanya, jaga lingkungan kita. Oke. Mak sangat ada juga gunung di sana ya kan, bentuk-bentuk. Oke. Pulau lah. Ya. Oh gitu. Tapi memang lu selalu mencoba berimajinasi lagi liar juga ya istilahnya ya. Kalau itu emang kesenangan gue dong bikin ini ya, imajinasi gue. Kelihatan lah dari rumah itu sampai lu bikin yang 3D-nya sih bilang PR juga tuh model tuh kan. Si Paul mau ya juga bikin begini kan model 3D gitu deh, gambar aja gue mending ada kan. Oke. Kalau Paul, Nah, lu sebenarnya kalau Paul ini menariknya, yang tadi gue selalu bilang tuh bahwa kok ada modelan gas hijaunya, karena tuh relate yang kemarin viral tuh. Jadi gue sempet ada kayak waktu kita opening tuh banyak yang gue pas lagi di situ, wah ini kayaknya mencoba ngangkat yang lagi viral, yang kemarin kan susah dicari tuh gasnya, kok ada di sini dan relate lah. Itu lu gimana awalnya tuh sampai kayak kebetulan kah atau gimana tuh ya? Sebenarnya gue berangkat dari kenyataan aja ya. Ketika gue harus cari makan, gue harus memenuhi kebutuhan hidup. Itu yang gue angkat adalah simbol perjuangan kaum urban. Sekolah gas itu. Betul. Karena kita harus berjuang terus untuk mencari makan. Nah, ya cita-cita yang mungkin sehari-hari gue lihat ketika gue ke proyek ya kan, gue dari naik motor sampai ke lokasi kerjaan, itu yang gue itu tadi pemandangan orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya gue simbolkan aja seperti itu gitu. Makanya tadi gue anggap ya pas kebetulan sekarang menjadi viral, ya artinya gue ngerasa mungkin kebetulan aja kali ya. Tapi gue udah bikin dari kapan tuh emang alangkah pentingnya kebutuhan energi itu gitu. Yaitu tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke. Jadi memang dari berdasarkan apa yang terjadi di kehidupan, dari keseharian, akhirnya lo coba wujudkan lah di sana. Ada kan kepala gas juga yang di situ. Ada gue lihat tuh. Gimana kepala gas membagian keluarganya gitu ya. Kan sebenarnya cita-cita yang gue angkat pengen nyenengin keluarga lah dengan memenuhi kebutuhan hidup. Ya pengen jalan-jalan kemana, tapi akhirnya cuma jadi impian yang ada di kanvas itu. Nyatanya emang belum sih. Ya gue impian aja sih. Segera amin nih, semoga terwujud. Udah mulai pelan-pelan. Beliau ini udah ngeri. Dia merendah emang nggak apa-apa. Oke. Jadi memang itu tadi ya, karena ada tujuan dari pribadi mau membangun orang tua keluarga gitu kan, terus ngeliat juga perjuangan dari orang-orang di Jakarta. Jadi mereka itu emang berjuang cari nafkah gitu. Tapi dengan tadi yang misalnya gue melihat ada sosok ini gila nih, gimana ya gue menafsirkannya ya, maksudnya nih perahu imajinasi oke juga, tapi tetap ada gas di atas gitu loh. Jadi perahu tapi tetap ada gas di atas gitu, makanya. Ya ini tadi yang akhirnya berkembangnya sampai sini ya. Iya. Kembangnya ini masukkan gas lagi hijrah. Oke. Jadi lebih baik. Kayak mungkin kalau di Islam kan ada Nabi Nuh tuh, kayak gitu itunya. Simbolnya itu. Artinya kan emang berangkatnya dari situ ya. Cuman gue kembangin lagi, gue kemas, kenapa enggak gue tambah-tambahin ini biar di lukisan gue tuh semuanya itu berbau tentang energi yang ada di sana. Oke, jadi makanya di setiap si karya-karya lo ini ada unsur-unsur yang ini ya kayak
kode-kode gambar apa. Oke. Ada bentuk-bentuk yang mungkin aneh-aneh ya. Betul. Yang mungkin lu lihat ada yang nggak harus semua gas ada bentuk-bentuk aneh. Emang pengembangan dari ide nakal aja sebenarnya sih ya. Pengen lihat bentuk tuh beda lah, nggak pengen kayak gini. Kayak apa kan bisa dibolak-balik bentuk itu. Nanti imajinasi kita. Bener. Gila nih kayak gini lu menghabiskan berapa hari? Ini kurang lebih 3 minggu. 3 minggu yang hafal ini nih. Kebetulan kan juga ditinggal kerja juga ya. Oke. Karena emang tadi harus ngembul tadi. Makanya gua pikir ada waktu mungkin kerja dan paruh waktunya lagi pulang misalnya sore atau malam ya gua pakai untuk berkarya. Gawat sih, gawat. Tapi dari kekaryaan lo ini sendiri ada unsur yang mungkin kepikiran, misalnya kalau untung ini kan ada 3D-nya. Lo sendiri ada kepikiran untuk bentuk-bentuk lain nggak? Apa aja misalnya? Ya sebenarnya ada, gue pengen bikin patung ya. Oke. Dengan kepala gas gitu kan. Cuman gue masih memaksimalkan bentuknya itu dulu. Biar nanti ketika jadi patung tuh, oh ya gue maunya begini. Oke. Emang udah ada gue buat sketch-sketchnya, cuman suatu saat nanti akan gue bikin. Oke. Tetap ada kepikiran dan impian lah ke sana. Iya. Oke. Iya. Karena si Untung ini bisa dilihat udah mulai nih kan, merealisasikan yang dari lukisan sana itu yang bentuk-bentuk rupa dijadikan 3D. Dan banyak juga kemarin gue liat masukan-masukan nonton pameran di Artjak itu. Oh lu ini ya sering kayak datang ke momennya terus ngobrol gitu ya? Ya kedua ada satu toy apa tuh gue pernah lihat pameran di Artjak kemarin. Gue nanya-nanya. Toys of Art itu kali sih ini ada kan mereka memang menawarkannya Museum of Toys, NOT. Gue lihat tuh menarik juga nih. Lu bisa kolaborasi loh. Gue kasih lihat karya gue. Wah ini juga menarik gitu kan. Nanti deh gue coba ini ya. Boleh tuh. Ibaratkan kan nanti tinggal gua desain ya kan sesuai dengan karakter ya. Karena lu dapetnya adalah si gasnya itu. Oke. Lu sempet ngobrol tuh ya? Buat ngobrol sama Muna waktu itu ngobrol diajak ke Muna ke sana. Karya lu kan banyak yang lucu-lucu tuh betul. Iya bener. Kenapa nggak coba? Tapi kan mungkin bahasanya gua belum ini banget lah ya kan, belum viral banget lah. Mudah-mudahan kalau udah viral bisa aja kan. Tapi ya gue lebih ngapain nunggu dia. Gue bikin sendiri. Oh iya. Ya kalau kita ada modal sendiri atau kesempatan kenapa enggak? Jadi kayak misalnya si Untung ini kan dia realisasikan sendiri. Udah apa terus gue pikir. Sambil lo agak repot juga nih. Iya. Emang dia problem kemarin tuh ini masalahnya nih. Lah ya mas kita datang kan belum jadi tuh. Gue ke rumah lu kan tuh. Kan banyak izin. Lu tapi berapa lama lu? Lu ngitungin gak tuh? 3 minggu. Karena lu kan ada printing, ada cutting ya kan? Terus nempelin. Anjir. Emang ada gua kan dulu pernah bikin diorama ya. Oh memang lu ada ini juga ya pengalaman. Ada korek. Ya ini menarik nih. Tapi kan tetap karena strukturnya kan beda tuh ya. Kalau diorama ya gesekan ini kan ke atas, keseimbangan segala macam gua terus pikirin karena itu kan dari lem. Gua tap seimbang ya ternyata gitu loh. Jadi itu nggak banyak lem juga? Nggak bawahnya. Oh bawahnya. Nggak gua pantek ke bawah gitu nggak. Jadi itu nggak ada pondasi kan betul sebenarnya harus kayak itu. Oh gitu. Jadi taruh ya emang udah seimbang. Ya karena bentuk ini kan bentuk kecil kan kalau yang mungkin kan ke depannya mungkin bisa jadi kalau materialnya ternyata tembok itu udah bisa diganti pakai karbon lebih ringan tapi lebih kuat gitu loh. Bisa aja terjadi seperti itu. Oh jadi bisa ada kemungkinan lain dengan material lainnya Teknis ya. Oke. Tapi dari lebih baku kan ini bisa lihat rumitannya ngeri nih kerumitannya. Belum bentuknya kan belum main-main kayak di lukisan ya. Iya. Si standar kotak atau ya masih kotak deh dasarnya. Kan yang lain ada yang bentuk lonjong, segala macam. Ya gue bawa di ini. 3 minggu lah cukup nih. Nanti 3 minggu itu gue harus lo coba ini display beres-beres. Belum maunya sih banyak dong. Itu ada lampunya ya, gue kasih lampu. Kan dalam kan gelap di paling bawah gelap. Ya mungkin gue lampu tiba-tiba ada lampu. Ada lampu taman tuh. Iya. Itu.
Cuman emang nggak terlalu kelihatan tapi mengisi lah. Secara teknis sih seperti itu. Jadi habisnya 3 minggu ada lebih 3 mingguan dah. 3 mingguan. Itu juga pakai izin. Ada saudara lu juga nih yang bantuin ya kan. Waduh. Banyak dia dayang-dayangnya dia. Ya tapi memang kalau dari persiapan ini kan gue lihat nih sangat proper ya, matang dari kekaryaan, terus skillnya juga wah ngeri lah, gue ngeliatnya juga karena beda banget nih ketika lo waktu di M Block gitu. Jadi ada progres yang matang sekali gitu. Jadi makanya yang gue coba ini sih sebenarnya lebih ke kayak targetnya kalian tuh sebenarnya apa nih setelah lompatan dari si Bentara, ada apa nih gitu. Karena dari M Block kan ada lompatannya ke sini gitu, ke Bentara. Nah dengan sekarang menyelenggarakan pameran ini, nah apalagi setelah dari Bentara, ada nggak tuh yang mungkin lo coba plankan atau targetkan lah? Mungkin Paul tuh udah kepikiran mau ada gimana, karena gue lihat nih boleh dibuka nggak sih, tapi lo juga ternyata karya lo dibikin merchandise tuh, boleh dibuka nggak, diceritain nggak tuh? Oh boleh. Sebenarnya karya itu kan pesanan ya. Ya kan lebih ke dua putus aja. Oke. Tapi kalau untuk yang target lo what next-nya nih ya setelah ini kan tadi dari M Block akhirnya ke sini. Nah, itu ada apa lo sendiri berpikir ya? Untuk pameran apa untuk yang lainnya gitu. Bisa jadi kan ini sebuah ada plan yang kayak gue mau ke targetnya ke sini ke apa, itu lo sendiri sebenarnya setiap orang punya rencana. Betul. Punya planning. Mungkin gue kalau nggak di sini mungkin karena gue punya planning ya kan. Planning ini juga kan tergantung usaha kerja keras. Yes. Dan gue sadarin itu rencana ada, mungkin mau pemameran di beberapa galeri. Artinya kan nggak mudah juga, apa yang udah kita rencanakan belum tentu juga betul sesuai yang harapan. Iya. Akhirnya gue kembalikan lagi, gue tetap aja terus berkarya. Tinggal nunggu orang yang nanti atau galeri atau apalah yang mungkin nantinya bisa ngajak gitu kan. Tapi untuk yang kedepannya sih gue akan tetap berkarya terus. Terserah nanti audien yang milih gue kemana gitu kan. Bisa galeri kah atau mungkin Galnas kah. Ya harapan gue sih bisa Galnas gitu kan. Tapi kan enggak sih gampang itu juga kan. Kita tetap berjuang terus, berkarya terus sampai dari penghabisan ya bro ya. Karena kan ini juga balik lagi, ini kan juga apa ya, kita lihat produksian kan nggak murah loh. Iya kan, artinya memang pencapaian harusnya juga nggak berasa kalau seneng tuh. Oh, karena semua harus ada senengnya. Rumusnya gimana? Bagi dong, rumusnya gimana biar tetap enjoy gitu loh. Kalau rumusnya berat dong kalau Nggak, namanya soalnya ada juga kan di mana momen kayak seniman-seniman atau proses untuk berkarya itu ada titik terendah juga lagi sebenarnya, pengen tahu aja. Sebenarnya gini ya, untuk menanggulangi masalah itu ya, karena kan kita bikin nih berkarya nih, lu bayangin nggak karya itu bakalan laku? Dalam pikiran lu pasti pengennya laku kan, jauh-jauh itu dulu pinggirin lah, fokus aja terus lu bikin yang bagus, yang cakep aja dah, menurut kasih lu lah. Ya. Itu dengan sendiri karya akan bawa lu kemana nantinya. Nggak perlu lu pusing mikir penjualan nanti. Kalau lu bikin yang cakep, itu dengan sendirinya ketemu jalannya. Itu sih yakin itu sih ya. Enjoy, kadang-kadang persoalan-persoalan ketika ngelukis teriakan di dapur, oh beras habis ya kan. Oh anak belum bayar sekolah. Ya itu realita loh, teriakan-teriakan yang kadang-kadang memicu gua jadi termotivasi. Ya, gua harus kerja keras. Ya dorongan-dorongan itu ya diimbangin doa dari keluarga ya. Humanisme di rumah juga penting antara istri, anak. Jadi itu yang buat kalau keluarga bahagia mungkin nggak muluk-muluk lah istri minta ini. Itu jangan gue sih enjoy, tenang. Gitu sih ya. Cuman masalahnya kan kadang-kadang ada yang mungkin melukis nggak enjoy karena kita nggak mendukung keluarga. Tapi kalau keluarga mendukung, kadang-kadang beras habis itu masih bisa toleransi gitu kan. Cariin ya kan. Kalau udah ada toleransi udah yang bikin pusing itu. Berarti pasangan juga menentukan. Menentukan. Iya loh. Oh iya.
Oh iya. Oh iya, udah contohnya udah ada gue, berarti emang iya itu karena emang dukungan penting ya ternyata ya. Karena penting. tadi kan lu juga ngangkat soal problem yang ada di keluarga dengan ke realitanya, makanya jadi diangkat jadi sebuah karya gitu kan. Oh, benar. Ya emang kalau menurut gua ini untuk di Jakarta itu sebenarnya kan berat juga menjadi seniman tuh. Berat, jujur benar. Ya tadi Paul gitu. Benar. Dapur apa segala Iya. macam tinggi, hidup itu tinggi. Cuman kuncinya gini. Sampai kapan sih kita di industri ini proyek bisa bertahan dalam segala mudah segala macam gitu loh. Harga. Betul. Gue pikir dia di seniman itu nggak ada pensiun, itu nilai positifnya loh. Betul. Nggak ada yang namanya kalau kita PNS kan ada batas maksimum nih. Atau di industri pun ada. Ada. Sudah udah di kita menjadi seniman kan bisa makin matang, malah semakin lo berumur semakin ini konteks yang diangkat mungkin ya semakin matang ya subject matternya ya. Paham di prosesnya ya. Jadi gue bilang kenapa enggak ya nyarinya ada dua-duanya ya. Udah resiko lalu di Jakarta bagi waktu cari nafkah itu udah harus lah. Tapi kan kita nggak mulai lupa juga. Lu juga seniman, bukan cuman pekerja di industri aja gitu. Tapi gue yakin kuncinya emang yakin sih model semuanya. Senang ya, yakin dan senang benar. Kalau cuman yakin doang nggak happy, nggak jadi nih hasil gambar-gambar kayak gini nih. Karena lu juga iya dari hati juga kan gambar-gambar gini. Lu kalau nggak enjoy juga nggak jadi tuh. Kayak Paul gitu gambar, buset deh itu kan harus butuh ke detailan tuh. Kalau lu nggak happy ngerjainnya itu kan jelimet juga tuh berarti. Beras harus utuh. Itu dia makanya. Ya kadang-kadang gini bro, kadang-kadang gue juga ngelukis ya, nggak tentu, kadang-kadang ada yang cakep, ada yang kadang-kadang gue jelek gitu menurut gue ya. Mungkin maksimalnya itu tadi kan tergantung dari emosi kita nih di rumah nih. Kalau kita lagi enjoy, lagi happy, kita tuh ini apa di rumah tuh nggak berisik. Ini ngerjainnya kita enak. Tapi kalau berisik, pikirnya mana-mana buyar tuh. Jadi tadi pentingnya itu tadi kita harus bisa juga bekerja untuk kebutuhan. Betul. Buat dapur bisa ngembul. Dan lagi kita juga harus berkarya. Kan apa karya itu sendiri bisa enjoy ketika kebutuhan itu jawab itu kan. Tertutupi semua kan udah mulai adem ya, tenang gitu kan. Tapi memang kalau gue lihat yang tadi di mention sama Untung kan tidak mudah di Jakarta untuk bisa fokus sebagai full time artis gitu. Wah itu makanya banyak di Jakarta ini ada yang kegiatannya nyambi-nyambi gitu. Sambil kayak lo tadi selalu bilang ya memang ada mural, job-jobannya, orderan. Tapi kalau sampai full gitu wah itu susah gitu. Dan berat tuh. Berat akur waktunya. Iya. Ya lu bisa ngerasain sendiri kan untuk lu bisa part time di luar gimana. Tapi lu bisa dibilang kerjaan lu selalunya berhubungan dengan gambar-gambar semua ya? Ya mural. Ya lu sempet dulu buat storyboard sama gambar set ya buat syuting. Syutingan ya? Film. Kuat. Karena jamnya. Ya. Oke. Passion gue juga ke situ gitu loh. Kalau lu juga selalu itu dari ini kalau gua kan sebenarnya sama-sama murah, cuman beda lahan. Beda kolam, bener. Oke. Kolamnya di restoran. Kalau gua rumah, gua bikin industri. Dan waktu dia juga harus Uber. Kalau dia kan kerjaan restoran tuh, kalau 3 hari harus beres. Kalau gua masih rumah, karena anak kan harus maksimal. Dia nempatinnya kan berapa bulan kemudian. Jadi nunggu bener-bener jadi bener. Kalau dia karena industri jadi itu orang harus cepat. Sini buka sini. Sana buka sini sana. Udah kalau udah gini. Ada gue minta bantu. Beres. Makanya lah karena sering ada kolaborasi, sering ada bareng, ada chemistry untuk bisa jadi kayak bikin pameran berdua inilah ya. Ya tadi karena satu juga
kita punya ini yang sama ya, ketertarikan sama, kesukaan yang sama. bercandanya juga kadang-kadang suka sama gitu kan, bercandanya. So, rambutnya berkaras kayak di tanah. Iya. Tapi lu boleh tau, lu anaknya berapa berarti? Sekarang anak lu udah 2. Makanya itu dia tadi. Cewek sama dua-duanya. Cewek semua ya? Wah emang itu semesta. Itu janji ya. Maksud gue semesta emang dukung gitu, dengan artinya ada jalan bareng buat bisa sama-sama ngebagiin dua-duanya tuh keluarganya gitu ya. Ya awalnya dulu kan di Cimanggis berdua gua sama dia di rumah awal-awal sebelum mobil. Din kilin. Lucu tuh. Oh jadi sini mana kita ini? Boleh. Enggak. Mau gimana tuh matiin semua. Iya. Bisnis industri semua udah. Lu mau ngapa-ngapain nggak bisa, syutingan mati juga. Tuh, nah. Bikin aja kita pameran gitu awalnya. Bikin. Kita mau ngapain? Mau ditaruh di mana ini? Itu berarti gambarnya di mana? Oke, sebelum ngobrol itu belum. Sebelum. Karena dia waktu itu kan sering main ke rumah. Cimanggis tempat siapa ya? Rumah gua kan ada rumah kosong tuh. Di Cimanggis. Kebetulan kan Villa. Ngeri, diam-diam memang asetnya gua banyak. nggak ada aja untuk workshop. Kamu pas. Nggak workshop, workshop. Ya akhirnya lu buatlah di sana beberapa karya. Kebetulan dia kan juga kan apa ya, senang ngeliat sana di sana. Kayaknya berkarya di sini enak ya. Udah kata gua, ayo kita berkarya di sini. Sempet mau jual angsit tuh. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Itu sebenarnya jadi titik yang terendah yang bisa diceritakan ke teman-teman. Karena jangan kita bercerita yang seneng-senengnya, jangan. Jadi maksudnya untuk bagaimana progresnya itu loh. Kayak orang kan harus ada step by stepnya, nggak senang terus gitu. Berarti ada era lu menyerah apa gimana? Sebenarnya nggak menyerah ya. Tapi lebih untuk kan, nih gimana caranya untuk muternya gitu ya? Ya gitu, berusaha terus gitu. Walaupun nanti di sini nggak jalan, coba di sini. Kepikiran jual mie ayam. Ini dia yang inisiatif. Lu mikirnya tuh? Saya tetap. Nggak salah loh, itu kan halal juga. Pain ini. Gimana dong? Ini anak X juga deh. Boleh lah. Ya boleh. Sama orangnya. Ayo kuat kan gitu. Oh. Waktu itu dia kesulitan mampir ya, kita senang-senang ya. Dia ini stoloknya nih, lukis kan. Nggak perlu di ntar lu inisial lagi. Oke. Tas sudah ada penting saya ada. Jadi bilang karena kita sih nggak ada kegiatan waktu itu lihat office semua kan ini ya. Pokoknya teman-teman juga banyak yang jualan jamu, jual apa? Nggak ada yang aktivitas Tuh. Terus. Ada bang, gua dulu pernah jualan pangsit bang. Kan gua tuh sempat cabulin dia gue ya. Lu sempat berpikiran nyablo. Sebelum itu tuh. Iya. Wah susah. Susah lama. Terus ada itu dia nggak tahu kenapa tiba-tiba datang ya memang di situ ya udah bilang dia jual pangsit konsep sekian dong serius lu Gimana nggak tergiur gitu? Iya. Ini udah lu temannya gue ini udah tes foto. Jadi lu udah nyiapin semua itu? Itu udah dekor. Ini posisi di Cimanggis. Lampu-lampu di kol, ya kan, untuk opening aja. Itu dari persen untuk acara 50. Berarti udah kepikiran banget tuh kan? Gue bikin tuh, itu nih. Pangsit itu kan begitu pak. Klasik tuh, kiranya banyak. Jadi klasik. Itu pangsit klasik tuh ini. Pangsit renaissance. Berbau sendiri banget. Bikin sendiri. Jadi di rumah di depan rumah Cimanggis itu. Di rumah itu ada dalamnya itu. Iya dalamnya. Udah dekor lampu kalau malah kayak gini udah ada. Nah, semua udah. Syuting tadi apa cerita ini? Nggak apa-apa lah. Ini kan lu progres perjalanan. Ada meja juga ya mendaru. Semua udah siap berarti. Ya dia sampai beli dandan ya kan. Semuanya. Kebutuhan dia tanya apa? Oke, ya nih. Udah situ tersebut udah belanja apa ya udah belanja terus mana nih udah balik belanja tadi gue belum belanja gue tahu hilang bang belanja anjing ini siapa nih ada Alek jadi lu udah invest lah naruh duit buat dia belanja kan tuh itu kan alat-alat bahan segala macam udah terus
Oh ya udah. Apa? Lo nih duit udah hilang nih. Udah lah, merem lah. Udah akhirnya yang kedua nggak mungkin dong ya kalau bilang gitu lagi. Oke. Lu nggak nemenin dia belanja? Saling percaya aja. Oh, saling percaya aja. Karena banyak urusan juga kan gue ngurusin lah. Iya. Udah gue percaya sama lo. Nih ada uang sini lu belanja deh. Gitu. Terus yang kedua gimana? Tapi sempat bikin paksi 3 ya waktu itu ya. Sempet gitu. Yang kedua, lu mau nggak mau dong. Lu goblok aja lo kalau sampai ini hilang lagi kan. Beli itu. Lo kasih duit lagi. Kasih duit lagi. Wow, ini gimana nih? Oke nih, pernah gini. Udah ada opening ke teman-temannya dia ada 50 orang mau datang mau belanja. Udah dimodalin duit belanja untuk opening 50 orang segala macam gitu. Ya kan buat modal dulu kan. Yang kalian nih. Oh, ini nih. Pegang. Udah pegang nih tuh. Hilang. Woi, kita tungguin nggak datang dari pagi sampai malam. Lu kontakin udah. Akhirnya gua mau nggak mau. Gua udah tahu nih cerita begini nih. Gua akhirnya telepon teman gua, bro, kayaknya paling bawah. Untung dia nggak DP. Ya kan, kalau di DP kan gak enak kan. Iya. Akhirnya gua gimana? Ya udah terus gua bawa makanan dari rumah aja dah katanya. Padahal tuh bawa makanan ini nanti gitu kan. Udah gimana dong? Ya udah mau diapain gitu gua. Gua nungguin orang yang mau bikin. Anjingnya anak X padahal dia. Wah anjing, oke itu Gon tuh udah hilang tuh. Gon, udah blacklist lah. Tapi ada tuh orang tuh. Hilang. Enggak, sampai sekarang hilang. Anjing. Kalau ketemu dia, enggak gue kebukin dong. Gue tahu. Anjing. Enggak gue kebukin apa? Lu baru udah naruh nayamul tuh dia deh. Udah bikin meja. Iya. Padahal udah semangat sebenarnya untuk ada wirausaha itulah. Kuliner pas nih Covid kan nih kan berjaya. Karena banyak OVO. Nah dari situlah akhirnya udah selesai kan. Nah ini selesai nih mie ayaman. Barulah langsung ke kan kita aja lah. Barkomun. Gitu. Karena lo berpikir gila kalau gue usaha lagi sih dibohongin lagi. Mendingan gue lukis aja deh Barkomun ini gitu. Kira bakat juga jadi. Ternyata bakat rezekinya bukan di situ, tapi emang ada proses yang lo harus melewati. Oh iya itu harus melewati. Emosi ada tuh. Kan anjing duit harusnya gue dapat duit malah ngebuang duit. Jadi karya tuh cerita tuh. Nah ini jadi lo cerita kan jadi karya harusnya. Oh gitu berani juga anak kampus tuh ya? Ya. Ini juga kalap kali, ini juga butuh juga kali ya. Tapi kan nggak gitu juga caranya ya. Tapi ya udahlah namanya cerita. Kalau apa namanya emang begitu kali jalannya gitu. Oh jadi si Barkom ini akhirnya ya udahlah mulai start terus nyari duitnya di murah-murah. Covid kan udah. Lagi. Terus yang tadi mention juga ada acara-acara ngobris, akhirnya kolaborasi, Jimmy Malau ngobrol, lo kayak gambar-gambar. Dan itu berkembang orang pada tahu ya. Sampai gue juga denger yang satu gambar Danila itu akhirnya diproduksi kaos. Ya. Dan itu ternyata responnya cukup lumayan ya. Sampai beberapa gue denger dari Malo apa yang dapat dari konsignasinya lumayan katanya kalian kan. Karena respon dari marketnya bagus tuh yang beli kaos kan. Ya, urusan ini sih. Iya. Tapi setidaknya kan maksudnya bagus tuh. Yim, yang nyebutin lu. Nah, tapi kan mobil. Tapi real bagus, kolaborasinya bagus. Lebih dan tapi gue demen dia bikin karya. Enggak harus itu lukisan laku enggak. Itu bisa lo aplikasiin ke jadi kaos, jadi merchandise. Lebih gede harganya. Ternyata untuk seniman sekelas gue ya. Wah, gila ya kalau bisa kita tapi ya kita harus tahu ini ya cara branding ya, marketnya gimana, manage gimana. Harus tahu itu juga. Tapi ternyata bisa, nggak harus malah ini lukisan utuh tapi ini jalan terus nih merchandise. Iya. Bisa. Di sekarang bisa seperti itu. Berarti kan lu berpikir bahwa karya-karya lo ini kan juga bisa diaplikasikan ke kaos atau tote bag atau merchandise lain. Berarti lo sudah menjalankan itu. Kalau Paul kan tadi udah ada kolaborasi lah dengan beberapa kayak misalnya kita sebut ada galeri atau kayak orang yang modalin bikin kemeja juga ada kan kemeja ya. Kemeja. Nah lu sendiri juga ada tuh. Maksudnya dengan membuat merchandise itu ada.
Iya, gua kan dulu sempat gua bilang tadi itu sempat punya Bikin sendiri ITF, DTG. DTG yang langsung jadi itu kan? Ini di Perindo. Betul. Ini bilang tadi gua ada bakat dong. Gua beli, belum buka udah rusak itu dong. Emang iya sih bener, kalau bukan jalannya susah. Jalan. Kan dia pakai mesin yang panas itu kan? Itu kan kompresnya. Iya. Mesinnya. Baru mau buka. Iya. Jadi mesin itu tuh kalau nggak sering dipakai mantap jadi. Ternyata malah harus ya. Terus dia bawa moral dili ngiarang gue ini loh mantep. Baru gue beli ini dong. Budgetnya lumayan pada harganya ya. Belum buka. Mau buka belum rusak. Gue cikatin bosin. Hancur. Tapi cuma juga ada baru. Jadi itu perjalanan yang menurut gue memang akhirnya si Barcom terjadilah si pameran-pameran kayak gini, aktivitas. Ya mungkin memang harus melewati fase-fase itulah. Jadi lu tahu nih ternyata memang jalannya bukan di sana gitu. Tapi emang kalau dilihat dari segi kekaryaan ini ya, kalau gue lihat kalau intensitasnya oke, mungkin bisa sampai ke tahap pameran tunggal juga ya. Pribadi lu sebagai Paul, terus untungnya sendiri lu siap sebenarnya kan? Ya. Ya kalau gue mah siap aja ya. Artinya kan semuanya kan akhirnya kembali ke karya. Jumlah karya itu untuk mengaruhi ada pameran tunggal atau enggak kan. Nah, gue pikir ada rencana pameran tunggal. Masih setiap Siman punya ideal lah, gue harus pameran tunggal. Dan si berapa kali pameran tunggal. Udah ada rencana-rencana seperti itu, gue tinggal nunggu aja nanti proses lah yang berjalan nanti. Tapi untuk penawaran dari beberapa galeri atau mungkin ada ketemu dengan siapa yang mungkin wah ayo tempat gue nih pameran nih gitu, ada juga udah mulai banyak masuk info gitu. Belum sih, baru di MDM nanya-nanya aja, belum yang serius banget. Ya nanti kan pembuktiannya adalah di proses tadi. Iya. Kekaryaan tadi. Iya. Kalau kita konsisten, kita maksimal dengan sendirinya, mungkin kita nggak harus nanya, tapi mereka yang mungkin pasti ngundang. Iya. Tapi sebenarnya dengan karya-karya lo yang udah siap ini lo foto, lo juga mempublish ini di sosial media nggak? Oh iya. Lo publish juga? Iya. Ada kalau boleh tahu ada transaksi nggak sih yang coba di laku lah atau pernah di Instagram? Di IG pernah. Oh berarti lo bisa genjot itu juga ya? Ya itu tadi gue bilang, untung ada media sosial ini kan kita jadi ke-publish ya kayak kita ya. Apalagi kan pertemanan dan yang lain-lain itu kan gak pendukung sekali. Iya. Dan itu gue rasain ada transaksi di situ dan deal. Oke. Jadi itu alternatif juga untuk bisa lo mempublish galeri ya. Iya betul. Media sosial betul. Kayaknya orang-orang yang di era Gen Z sekarang banyak mengaplikasikan sosial media untuk bisa mempromosikan karya-karya. Karena kayak ini kita kan kadang-kadang nggak ujuk-ujuk ke galeri pameran, atau kadang-kadang kan satu galeri juga mungkin punya ini sendiri ya kan. Ya yang paling mudah dan paling murah ya di sosmed. Betul. Galeri atau apa karena kita bisa sewa belum ya kan. Mungkin kalau ada yang undang lain ceritanya kan. Tapi kalau sengaja kita mau pamerin galeri kan masih harus ngeluarin biaya pun untuk terjual tuh gitu. Betul. Ya udah kita publish aja dulu sampai nanti ada undangan. Kayak bentar ini ada undangan. Iya. Gitu. Harapan sih mungkin ada undangan lain lah. Iya Rentara. Iya. Ya setelah di sini kan juga kita mau ke. Oh iya, kalian ternyata responnya bagus ya dari pihak Bentara. Setelah beres dari si Bentara udah yang di Jakarta di bawah Joglo ini akan naik ya ke galeri yang di atas itu ya di Menara Kompas. Oh, berapa lamanya sudah tahu yang di atas sana? Nanti Mbak Magda yang mungkin lebih mengerti urusan. Sebenarnya Mbak Magda bisa ikutan ya kalau mau ya. Oh iya. Iya sebenarnya sini nggak apa-apa kali. Ini Pak. Sebentar, boleh kasih sini boleh. Dong. Kita pakai mana nih? Pakai minyak gue apa dia ya? Mic-nya ya. Salah satu boleh, salah satu dari Mbak Magda boleh dikit lah. Karena mumpung ada Mbak Magda sini. Ngambil kotaknya aja, kotaknya copot aja satu. Gimana punya? Gini. Nah, udah deh. Nah, Mbak Magda sih boleh duduk silakan. Boleh dong. Mumpung ada Mbak Magda soalnya. Di sini aja nggak pegang aja nggak apa-apa. Nah, gini aja. Maaf ya. Gini aja Mbak Magda.
Oh boleh, yuk Mbak Magda. Ini ya. Ya. Nah, aman? Aman. Suara aman ya? Oke, Mbak Magda. Ini kita mumpung ada Mbak Magda di sini. Tadi kita udah ngobrol nih panjang, akhirnya jadi tahu perjalanan mereka sampai ke sini, ada peran Mbak Magda juga. Sedikit itu dong, kasih tahu dong. Mengurus seniman-seniman ini bagaimana gitu kan, kasih bagi sedikit. Oke. Sebenarnya sih mereka sudah berperan untuk diri mereka. Pada intinya setiap seniman itu yang dipentingin kan komitmen dan konsistensi. Yang kita lihat kan sebenarnya kan kita satu kampus nih. Dan ngelihat perjalanan Paul sama Untung itu dia sangat komit dan konsisten gitu ya. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kita ketemu ya Paul sama Untung yang datang sama saya kita tolong aku mengkurasi karyanya gitu ya. Sebagai kurator gini, kurator buat aku itu adalah pendamping. Dia tidak memutuskan apapun berdasarkan kehendaknya. Jadi apa yang sudah dilakukan Paul dan Untung itu adalah story-story perjalanan dirinya. Makanya kenapa judul karyanya kan yang pertama itu kita bikin apa COD ya, on delivery ya. Artinya makna atau karyanya, kontennya itu mau disampaikan nih ke pemirsa. Nah, yang kedua ini adalah cinta yang tampak. Jadi dari konten yang sudah disampaikan, yang paling penting dari semua itu adalah tentang cinta mereka terhadap keluarganya, kepada Jakartanya dan kepada dirinya. Tuh. Nah, jadi sebenarnya perannya aku sih lebih kayak mendampingi aja ya. Maksudnya bukan peran untuk membuat Paul dan Untung mempunyai satu gagasan dalam berkarya, karena sebagai kurator aku selalu mengatakan bahwa setiap seniman sudah punya misi dan visi dalam hidupnya. Bedanya seniman itu dengan orang lain adalah seniman punya kesempatan mengekspresikan dirinya. Mungkin orang lain enggak. Nah, kesempatan itulah yang harusnya dipakai oleh seniman ya. Jadi cinta yang tampak itu kurang lebih jadi perannya lebih kayak Paul sama Untung udah deh jangan naik stagger lagi nggak tega atau jatuh gitu ya. Aku tahu dalam hidup itu yang perlu kita cari adalah uang gitu kan, tetapi gini kan kalau kamera gini suksesnya udah laku berapa gitu kan, itu pertanyaannya kayaknya jadi tanya ini deh. Pengalaman aku tuh sebenarnya memang sudah berkaya udah puluhan tahun yang lalu tuh aku jadi seniman. Dan setiap pertanyaan itu aku jawab cuman gini, nggak tahu laku berapa gitu, buat aku bukan itu yang terpenting. Walaupun kita perlu uang, tapi at the end kita harus tahu kemana kita melangkah. Itu nomor satu. Keberhasilan seniman ketika mereka tahu di mana posisi mereka, mau kemana mereka, dan step apa yang harus mereka lakukan. Dan yang udah dilakukan Paul dan Untung tepat sekali. Di M-Block kan kita bikin yang semua orang datang ya, euforia. And then after that masuk ke Bentara yang ya terima kasih banget karena Bentara Budaya memberikan kesempatan dan memang karyanya Paul dan Untung bagus, dan Bentara memang sangat open mind dalam memberikan kesempatan kepada para seniman. Nah, step selanjutnya adalah di sini, dan ya nanti akan pameran lagi di Bentara Budaya tapi di gedung yang Menara Kompas itu keren banget tempatnya ya. Nah, kalau ditanya pencapaiannya apa? Ya pencapaiannya karyanya bisa masuk ke dalam tempat-tempat yang memang standar seorang seniman. Betul. Gitu ya. Jadi jangan bosen gitu, maksud saya. Jangan frustasi gitu ya. Mungkin pesannya juga ya Dom. Maksudnya di dalam setiap ini kan yang kenapa aku juga insist untuk bilang Paul dan Untung kita bikin karya judulnya Cinta yang Tampak. Dan harus jatuh di tanggal 14 Februari. Pesannya adalah tentang cinta. Kalau cinta itu kita nggak makan aja masih hidup, bener nggak sih? Kalau udah nggak cinta, boro-boro gitu. Kayaknya makan banyak juga kayaknya nggak RP but NT gitu ya. Jadi untuk para seniman maksud aku banyak sekali kesempatan buat kita ya, asal kita komitmen dan konsistensi. Memang kita harus makan, tapi intinya kadang-kadang orang hidup bukan karena makanan yang mereka makan, tapi bagaimana mereka bisa menyampaikan gagasannya dan merasa berarti. Ya. Jadi kita sebagai seniman sebenarnya pesan aku juga harus saling support. Saling support, saling mengisi. Itu yang kurang sebenarnya di seniman Jakarta. Kenapa di Jogja itu bisa hidup dengan baik dan lancar, karena satu sama lain bisa diskusi bareng kayak gitu. Di sini persaingannya ketat sekali. Gak salah itu ya, masyarakat urban itu memang harus bersaing. Ya kan, tetapi gimana caranya mungkin dengan adanya pameran cinta ini Paul dan Untung bisa menjadi seniman-seniman yang memang bisa merangkul banyak seniman muda, dan itu kan nanti terjadi di pada saat mural ya. Jadi punya value lah seniman gitu ya.
percaya deh kalau terus berkarya, konsisten dan komitmen pasti ketemu jodohnya. Jodohnya itu adalah kehidupan yang akhirnya mereka sendiri akan sadar bahwa oh, oke, ternyata Tuhan udah siapin kok rezeki buat kita itu ya. Bukan soal jumlahnya tapi soal bagaimana kita berarti buat orang lain. Bagaimana kita masih bisa hidup walaupun kadang-kadang pas-pasan. Jadi intinya pesan cinta yang tampak ini mudah-mudahan terus bergaung ya Domi, karena judul Cinta yang Tampak ini memang diambil dari karyanya Sujoyono tentang jiwa ketok. Bagaimana seniman bisa membuat karya tapi dia tidak peduli dengan masyarakat, dengan kehidupan rakyat di sekitarnya. Jadi bagaimana Paul dan Untung bisa berkarya kalau dia nggak punya cinta, menurut saya akan hampa gitu. Tapi kan karya-karyanya ini isinya cinta semua, kerasa gitu. Walaupun mentertawakan Jakarta, walaupun cerita tentang Nabi Nuh, walaupun cerita tentang apapun, semua ada cinta gitu. Karena ketika kita menggoreskan kanvas itu kita perlu waktu loh. Aku tuh kembali melukis lagi itu kayak harus menangis kapan waktunya dan panggilannya belum ada. Nah untuk Paul dan Untung ketika mereka sudah mulai, jangan berhenti. Karena memang jadi seniman itu yang repot adalah pada saat mulai. Ketika berhenti kita agak sedikit hilang ya. Nah pada saat hilang itu kita kembali lagi memang membutuhkan waktu. Nah mungkin juga untuk Paul dan Untung terima kasih udah mempercayai aku jadi kuratornya, dan aku mungkin nggak tahu juga sampai kapan bisa mengkurasi, mungkin juga at the end akan berakhir juga karena saya juga pengen berkarya. Tambah didik. Mereka harus jadi kurator, mereka harus jadi filantropisai, pergi. Karena justru disitulah sebenarnya kehidupan seniman itu ya. Jadi pesan saya tuh ya kayaknya sekarang harus Domi nanti sampaikan juga di dalam podcast kamu tentang value, nilai sebuah karya. Zaman dulu semua seniman itu nggak tahu kemana tuh orang. Ya. Tapi namanya masih kita pengarah. Keluarganya dipelihara Tuhan. Tidak itu kan? Ya. Karena karyanya mereka masih punya value dan sampai dibicarakan Sujoyono, terus Andra Gunawan, kita tahu seperti apa mereka ketika hidup. Gak gampang. Karena hidup menjadi seniman itu bukan it's only materi. Karena kalau udah, nanti kalau Untung sama Paul udah kaya, mungkin dia tidak jeli lagi Tapi karena dia sedang dalam perjuangannya tampak. Jadi tolong jangan terlalu sukses. Jangan nyaman. Sukses boleh, jangan nyaman. Selalu merasa kurang, dengan begitu dia akan selalu haus dan selalu merasa oke, gunanya aku apa ya ada di dunia ini, dan kenapa Tuhan kasih Dari bahagia. Cara bahagia, tapi jangan bahagia sendiri. Harus berbagi. Harus berbagi. Jadi pesan aku, ingatlah bahwa kita harus tetap berpijak kepada bumi sebagai seniman karena Tuhan gak kasih talenta ke semua manusia dengan sembarangan. Jadi ketika itu diberikan, pakailah sebaik-baiknya karena dia juga punya waktu kapan untuk mengambil jejak dan semuanya, dan podcastnya Domi terus berkarya, terus maksudnya terus sampaikan kepada publik dengan value-mu, karena ya itulah yang penting. Domi banyak orang berbicara tapi pikirkan apa yang dibicarakan, itu lebih penting. Oke, terima kasih Paul dan Untung. Sudah jam segini aku Harusnya terima kasih banget Mbak. Ini rejangannya sangat nanti gitu kan. Jangan orang tua. Terima kasih loh Mbak. Terima kasih. Sukses Paul dan Untung. Ya. Sampai jumpa. Mbak terima kasih loh ya. Terima kasih ya. Sering-sering bikin dong. Iya, pasti dong. Iya. Ini boleh kali intinya ya. Enggak, tapi gua tadi senang juga nih ada bagian yang Mbak Magda akhirnya berbagi soal proses. Terus juga itu kan apa yang Pak, terima kasih loh ya. Dah. Gue sih terima kasih lah si Mbak Magda akhirnya juga ceritain juga ya bagaimana tadi. Terus sebenarnya kan tadi pengantar kurator ya kayak informasi dari misalnya di e-katalog atau katalog karya itu kan ada penulisan tentang judul karya dan juga judul dari pamerannya sendiri. Tadi dia ceritain kan bahwa emang basicnya semua harus dari kesenangan pribadi masing-masing dulu gitu untuk bisa ngejalanin kayak gini, karena dilihat dari karya-karyanya kan juga tahu sendiri prosesnya kan, lu kalau nggak senang sih nggak mungkin tuh terjadi itu kan gitu emang. Tapi sebenarnya sebelum berakhir nih gue mau ini sih, kalau dari lu sendiri nih Paul pingin ada plan apa nih sudah ke depan setelah tadi lo udah menceritakan M Block lari akhirnya ke sini ke Bentara, nah nextnya apa lagi sebenarnya?
target yang lo mau coba cari atau lo mau kejar? Pemain di Ganas. Oke, mantap. Boleh dong. Gitu. Itu antara grup atau solo bisa tuh ya. Tapi ada lagi yang lo secara dari kayak tadi mungkin lo patung gitu pingin juga kali kan? Oh iya, gue pengen bikin 3 dimensinya ya, dari karya ya. Ini juga udah gue mau rencanain buat gambar-gambar dulu. Kalau udah jadi, udah matang, barulah gue akan coba bikin. Lu apa tuh? Buat lo gue harapannya ini jadi titik ini ya, titik awal gue lebih ini lagi di pameran kemarin dan blog sekarang Bentara mungkin next gue nggak tahu di mana, tapi harus lebih oke lagi lah, lebih bagus lah atau lebih gimana lah. Di situ sih. Jadi memang pengennya juga akan terus itu ya. Tujuannya apa tadi udah dicolek juga Mbak Magda bahwa apinya udah mulai kencang, tadi tinggal ngejaga api itu terus berkobar aja gitu Sampai kebakaran. Oh iya itu dia, sama dong kayak Pare Paul tuh ya, nanti ada LPG-nya. Ada agenda apa lagi selain dari beresnya acara Bentara, ada informasi nggak yang mau bagi? Paul mungkin apa kegiatan lo? Kalau di pameran ini kan sampai 22-23 nih ada program live sketsa sama gambar model tuh. Ada gambar model sama live mural. Itu di 2-23 ya? 23 apa gambar live mural ya. 23-nya gambar model. Gambar model itu semua gratis ya. Jadi buat temen-temen silakan datang aja langsung ya. Ya. Perlu registrasi nggak sih? Nggak perlu, datang aja. Bebas kita nyiapin kertas sama pensil. Jadi tinggal bawa badan aja, datang ke Bentara, ikut, udah gratis ya. Semua akan difasilitasi sama Bentara sama Barkomun juga. Ya. Oke. Mungkin bagi informasi dong tentang Instagramnya dong. Instagram Barkomun, lo pribadi boleh share. Instagram gua Arif Budiman ya. Iya, Arif Budiman ya. Oke. Kalau untuk yang Barkomun siapa? Lembar komun aja. Itu yang megang siapa? Yang megang Dia bertiga. Wah, kalau Instagram apa dong? Wah, untung belepotan chat. Oh, itu aktif ya. Orang kalau mau kenalan bisa di DM ya. Oke. Ada lagi yang mau bagi? Ayo apa ya? Itu dulu kali ya. Kalau commission boleh ya. Ada orang mau order gitu boleh kalau kan? Oh boleh. Kontakin di lewat DM. Komun aja. Barkomun aja bisa. Tapi kalau pribadi juga boleh ya. Kalau ini kan berdua nih komun, jadi kalau ada yang butuh apa perlu apa ya embar komun aja. Buat komun aja. Oke. Semua bisa di order wisata. Bisa. Itu lo mau mural, cafe, apa semua bisa tuh ya. Atau sekarang udah bisa bikin karya juga on canvas ya. Karena orderan kayak seperti ini adalah satu contoh karya yang bisa diaplikasikan di kanvas ya. Bisa. Ini memang juga bisa dibilang ya realis kan sebenarnya gitu, dari potret gitu kan. Oke. Mungkin kalau misalnya nggak ada kita sudahin dulu kali ya caranya ya. Oke. Gue sih terima kasih. Gue makasih banget. Terima kasih juga. Terima kasih banget. Makasih. Thank you ya. Sama-sama, ini gue ngasih waktunya tadi juga Tumtra dan Magda juga. Terima kasih banget informasinya. Karena ini gue pengen teman-teman yang belum datang ini bisa disamperin ke sini di Bentara Budaya Jakarta sampai tanggal 23 kan? 23. Dan itu jalan tayang. Besok. Besok rasanya itu. Besok. Yang belum sempat Boleh silakan. melihat pameran Barkomun, silakan boleh sampai tanggal 23 kita tunggu. Dengan tadi di poster Barkomun ya, pameran Barkomun itu ada program acaranya apa? Ada di Instagramnya, itu ada Instagramnya. ya di Instagram Bentara juga ada informasi tentang program di hari Sabtu dan Minggu. Gitu. Itu aja ya berarti ya. Oke. Gue terima kasih atas waktunya Barkomun. Sama-sama. Paul terima kasih. Dari Magda dan dari Bentara juga terima kasih. Sukses. Pokoknya api terus menyala. Mantap. Menyala bangku. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. DPP Domi Punya Podcast. Terima kasih. Thank you ya. Mantap.